Kita lanjutkan apa kabar Indonesia Malam. Pemirsa, pemilu 2024 ini bisa dibilang menjadi pemilu yang begitu dinamis. Presiden Jokowi terlihat begitu akrab dengan partai-partai yang juga mendukung Gibran Rakabuming Raka. Ya, benar sekali, di antara partai-partai yang mendukung Gibran, yakni ada Partai Golkar yang mendulang perolehan suara. Sementara nasib berbeda justru dialami oleh PSI. Lantas apa yang memicu perolehan suara PSI ini belum melampaui ambang batas parlemen? Jokowi Effect tak dinikmati oleh PSI? Ini dia informasi lengkapnya. Dalam beberapa kali kesempatan, Presiden Joko Widodo kerap menghadiri acara yang digelar oleh Partai Golkar. Presiden Jokowi pun begitu lekat dengan Golkar. Entah kebetulan atau tidak, partai berlambang beringin ini pun memperoleh efeknya dengan raihan suara yang cukup dominan. Namun nasib berbeda justru dialami oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kalau kita bicara pileg kita ini ada dua hal yang kerap saya sampaikan analisanya. Satu, ada dua fenomena. Satu fenomena di mana kurang bekerja rendahnya kotel efek bekerja secara efektif. Jadi pengaruhnya rendah. Di saat yang sama split ticket voting itu tinggi. Nah, kita kan berprediksi sebagian besar menganggap bahwa Partai Gerindra akan mengalami kenaikan. Sedikit sekali yang memprediksi, mungkin tidak ada, hampir tidak ada kita menyangka bahwa ternyata Partai Golkar melampaui perolehan Gerindra. Jadi ternyata Gerindra tidak maksimal. Tentu ada catatan kalau kita bicara Gerindra dan dari sisi Pak Prabowo-nya. Tapi dari sisi ini menunjukkan bahwa kotel efek tidak hanya dibaca dari sisi partainya Pak Prabowo Gerindra, tapi dilihat dari partai pendukungnya secara keseluruhan. Nah, kalau dilihat sebenarnya harus diluruskan tidak terlalu jauh meskipun masih tinggi perolehan Pak Prabowo. Perolehan Prabowo Gibran itu 58 sampai 59%. Sementara partai pendukung Prabowo Gibran itu kalau kita perhatikan belum termasuk PSI ya kita hitung. Saya hanya menghitung saja 4 partai saja dulu, yaitu Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra sendiri itu sebenarnya sudah menguasai separuh dari parlemen kursinya, potensinya. Artinya tidak terlalu jauh meskipun tetap ada split, ada tidak linearnya pemilih antara memilih capres dengan partai. Pasangan calon presiden yang berhasil menang dengan suara mutlak 60%, ternyata kotel efeknya tidak maksimal didapat oleh partainya sendiri. Hari ini Gerindra perolehan suaranya kemungkinan akan ada di urutan ketiga. Kotel efeknya atau perolehan suaranya malah lebih besar Golkar yang tidak mengusung atau tidak yang perwakilan Golkar tidak menjadi pasangan antara itu presiden ataupun wakil presiden. Saya pikir ini juga menarik untuk dianalisa lebih jauh. Nah, terkait dengan PSI, ini pemilu kedua kami ya. Di mana PSI hari ini kami masih optimis. Menurut survei internal kami bisa mencapai 4%. PSI nasibnya sama ya. Pertama sama nasibnya sama-sama insya Allah menang di Pilpres. Kemudian yang kedua nasibnya sama-sama punya hubungan kedekatan dengan Pak Jokowi. Jadi ini saya kira patut kita syukuri. Nah, soal Golkar, memang kami mempersiapkan pemilu ini secara matang jauh-jauh hari. Ya, jadi pada saat Munas di 2019 pun kami sudah mengambil kebijakan-kebijakan polisi yang kita akan lakukan satu periode ini, terutama menghadapi pemilu. Apa itu? Setidaknya ada 4 kalau kita lihat apa yang sudah dikerjakan, sehingga alhamdulillah dan kami berterima kasih kepada rakyat Indonesia yang selama ini memberikan dukungan kepercayaan kepada Golkar ya, karena Golkar selama pemilu formasi ini selalu berada di nomor 1, di nomor 2. Nah, itu tidak lepas dari kerja-kerja yang dilakukan oleh Partai Golkar. Jadi saya meyakini bahwa kerja keras itu tidak mengkhianati hasil. Sesungguhnya apa yang menjadi penyebab perolehan suara PSI belum melampaui parliamentary threshold atau ambang batas untuk meraih kursi di parlemen? Memang kecenderungan partai baru untuk bisa lolos PT itu agak mengecil, Mbak Caca ya. Dan memang di sini harus kita lihat bahwa
konsistensi platform partai itu yang menentukan sebenarnya. Sebentar, konsistensi platform partai maksudnya lama tidaknya partai begitukah? Lama tidaknya partai, Oke. kemudian garis ideologi, orientasi politik, dan juga arah perkembangan partai itu menentukan sekali bagaimana suatu partai itu akan berjalan ke depan. Oke. Tim TV One mengabarkan.